Racikan Berita. Nah, di sini bersama kita ada tokoh yang belum kita wawancarai, ada Bang Dr. Syahganda Nainggolan, ada komandan kita nih, Pak Jenderal Narko, Komandan lapangan. Komandan lapangan kita, ya. Dan ada narasumber yang walaupun beliau wartawan senior, tapi tidak pantas kalau sekarang ini kita jadikan wartawan aja, dia harus menjadi narasumber karena termasuk pemberi informasi atau dengan kata lain provokator di mana-mana sehingga menyebabkan orang menjadi cerdas semua. Saya minta Bang Nainggolan dulu untuk bicara. Ya, terima kasih teman-teman media. Jadi ini ada Om Lim, ada Anti Oligarki, ada Mim Bartuk, ada Bang Edi Channel, ada Popoli TV, ada Realita TV juga. Tim Salwa Media, ada 8, 9. Terima kasih, luar biasa nih media-media yang media perjuangan, Bang. Perjuangan ya, karena ini juga bisa jutaan orang yang nonton sekaligus ini saya selalu mengikuti. Jadi pertama saya syukur alhamdulillah pada hari ini adalah langkah pertama. Langkah itu tidak akan mungkin besar kalau tidak ada langkah pertama. Jadi saya mengapresiasi panitia yang dalam hal ini yang mengundang saya sebagai narasumber orasi tadi adalah Gerakan Masyarakat Perubahan, dan mereka mendaftarkan resmi di kepolisian Polda Metro Jaya, minta izin resmi, kemudian menampilkan tokoh-tokoh siapa yang akan pidato di dalam mimbar tadi, yang kemudian ketiga tuntutannya jelas, ya, dan masanya juga masa yang jelas. Artinya apa? Artinya ini pengorganisasian yang menurut saya adalah pengorganisasian ciri-ciri modern yang dilakukan negara-negara maju juga seperti ini, negara-negara demokrasi maju. Nah, pada hari ini seluruh rakyat itu sudah melihat bahwa terjalankan itu pengorganisasian rakyat yang anti kecurangan pemilu. Ya, tersampaikan tadi pesan-pesan itu. Pesan pertama adalah bahwa mereka mengutuk rezim Jokowi yang melakukan kecurangan dalam pemilu. Yang kedua, mereka mendorong DPR untuk bertindak untuk melakukan hak angket, karena teman-teman di dalam forum tadi yakin bahwa DPR RI ya sanggup untuk melakukan hak angket, melakukan investigasi, kan itu hak konstitusional mereka. Di mana pada akhirnya DPR itu bisa melakukan hak menyatakan pendapat, ya, seperti zaman pemakjulan Gus Dur, ya, kemudian pemakjulan Sri Mulyani di kasus Senturi dan lain-lain. Jadi itu langkah bagus pada hari ini. Jadi kalau saya refleksi 2019, saya juga pelaku seperti ini, saya juga orator pertama di dalam pengorganisasian pertama di tempatnya di seberang Megaria itu, di markas perjuangan anti kecurangan waktu itu tahun 2019. Kita juga melakukan yang sama, dan ini luar biasa, dia udah di depan DPR. Kalau dulu kita masih di rumah yang diberikan oleh seseorang, baru kita ke Bawaslu, baru kita besar sampai 20-21 Mei. Ya. Nah, bulan puasa ini juga menjelang bulan puasa ini saya pikir akan lebih cepat proses yang sekarang ini untuk membuktikan kepada rakyat, khususnya yang merasa dicurangi, yang taksiran saya sekitar 60-70% rakyat Indonesia merasakan yang sama, perasaan publik namanya, the feeling of betrayal, ya, itu dirasakan 70% rakyat Indonesia, dan mereka merasakan udah ada mulai gerakannya. Insya Allah harapan saya ke depan ini akan menggelinding terus membesar gelombang gerakan ini yang bersinergi dengan kekuatan-kekuatan parlemen di DPR. Arahnya angket itu tadi maksudnya? Ya kan, angket itu salah satu cara kan, karena kita ada kehilangan kepercayaan ke Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi sejak awal sudah kita lihat menjadi mahkamah keluarga. Jadi ide berlian ini tentu kita mengapresiasi saudara Ganjar Pranowo yang mulai mencetuskan isu hak angket kan. Jadi kita mengapresiasi, dan seluruh paslon juga mengapresiasi, ya, semua partai-partai dari 03 dan 01 juga mengapresiasi. Semuanya memang akan ke hak angket ini gitu. Mengapa beberapa penasihat Jokowi, misalnya Profesor Yusril atau yang lain, seperti kayak menghalang-halangi atau secara undang-undang bahwa ini tidak tepat lah ke situ, ke angket, ya hanya ke MK. Kira-kira apa? Ya, saya nggak ngerti. Saya pikirkan itu kan pernyataan politik ya dari Yusril yang memang dia adalah penasehat Prabowo di 02 ini kan, paslon 02. Jadi wajar aja dia melakukan delegitimasi pada upaya ini.
tapi bahwa ini hak angket ini itu adalah hak konstitusional yang diberikan kepada DPR ya untuk menyelidiki jalannya negara, itu kan boleh dilakukan. Jadi saya pikir Yusril ya dia sangat vested interest ya, personal vested interest. Dasarnya memang sepantasnya dia sebagai penasehatnya atau Prabowo ya, bukan dia sebagai profesor dari UI yang perusahaan netral. Iya. Baik, Bang Saganda. Ya. Rakyat tentu tidak ingin mendengar apa yang dikatakan tadi ya. Walaupun mereka tahu, tapi kayaknya nggak kepengen mendengar gitu. Andai kata ternyata itu terjadi pengembasan seperti itu. Dan saya mendengar bahwa nampaknya orang PD yang selalu bersama kita bahwa Megawati bertekad kalau sampai gembos kami akan memerintahkan untuk people power. Enak didengarnya kayaknya, teguh kayaknya gitu. Gimana melihatnya, Bang? Ya pertama gini ya, kan ini satu yang saya sebut tadi perasaan rakyat ya, yang merasa dijolimi, yang mereka pasti ngelawan. Kalau kita bandingkan di tahun 2019, itu kan ini lebih gede lagi, lebih besar lagi. Karena apa? Karena dia kebencian terhadap Jokowi itu sekarang sudah semakin dalam dibandingkan 2019. Jadi ada perasaan kemarahan rakyat itu yang sangat luar biasa. Yang kedua, ini ada rakyat, ada pemimpinnya. Ya kan pemimpinnya ini yang di 03 atau 01. Saya agak berbeda sedikit dengan Bung Edi tadi. Saya nggak yakin bahwa mereka itu akan menarik diri. Ya, karena buat mereka ini sudah terlalu banyak yang dikorbankan. Beda kalau memang mereka awal-awal dulu, misalkan 6 bulan lalu sebelum pemilu ditawarin, mungkin mereka goyang. Kalau sekarang ini udah terlalu banyak. Pertama, lihat, ya, Megawati itu sudah merasa kayak Jokowi ini maling kundang, meninggalkan dia, berain dia, durhaka, mengecilkan partai di mana partai itu berjasa membesarkan dia. Itu nggak akan mungkin. Dan saya mendapat informasi dari orang sekitar Megawati bahwa Mega tidak akan melarikan diri dari rencana untuk melawan Jokowi. Melawan ini apakah pemakjulan atau apa saya nggak tahu, tapi bahwa mereka itu tidak akan berdamai. Dan saya tahu bahwa Megawati, ya kita tahu ya, bahwa Megawati itu melakukan hal yang sama pada siapapun yang dia rasa mengkhianati, seperti SBY dulu. Dirasa dia mengkhianati dia, ya pada tahun 2004 itu, kemudian dia tidak mau berkawan sampai sekarang. Ini nggak mungkin. Ini satu. Yang kedua, kita lihat misalkan Muhaimin. Yang saya lihat sebagai pengamat sosial, saya justru melihat transformasi Muhaimin ini sebagai tokoh militan itu berkembang 6 bulan terakhir. Lebih khusus lagi 3 bulan terakhir. Ya, ketika dia merasa ada betrayal, pengkhianatan terhadap dirinya dari orang-orang yang sokol itu merasa mewakili NU, Nahdlatul Ulama, dalam hal ini struktur NU itu. Bayangkan dia sudah berkali-kali mengatakan bahwa satu-satunya ya yang mewakili Nahdlatul Ulama dalam kontestasi kepemimpinan nasional saat ini adalah saya. Saya cicitnya daripada pendiri NU dan saya dari PMII ya dibandingin misalkan Saifullah Yusuf itu kan HMI. Dia bukan PMII, kemudian ketua NU sekarang. Ya itu juga HMI, bukan PMII. Jadi sejak awal Muhaimin ini dia sudah masuk di dalam kancah kaderisasinya NU. Ya di PMI itu, kemudian berkembang dia PKB sama Gus Dur ketika Gus Saiful misalkan ikut Megawati di dalam PDIP, dia masih terus di NU, dia terus NU. Kok saya nggak didukung struktur misalkan itu, dia mengalami transformasi ya menjadi semakin militan. Ya, lihat aja pidato-pidato Muhaimin, saya lihat itu di dalam terakhir di JIS. Saya lihat pidato dia itu sangat militan. Dan dia melihat kemantapan kiai-kiai lain juga misalnya mendukung dia ya. Fanatik, itu kiai-kiai militan semua yang dukung dia ya, militan. Jadi saya pikir Muhaimin itu apalagi dia percaya diri karena partainya menang, ya dan dia tahu harusnya cocktail effect itu ya harusnya berbanding dengan partai dia yang menang. Kan dia merasa ada juga pengkhianatan. Nah maka saya bilang Muhaimin tidak akan mungkin berubah. Surya Paloh, ya mantan bosnya Mas Edi ini kan di Media Indonesia Group, nggak akan mungkin juga menurut saya. Karena apa? Karena Surya Paloh ini, ya dia sudah kehilangan ratusan juta dolar bisnisnya ketika dia mendukung Anies. Ya, kan hancur semua bisnis dia, termasuk Metro TV, setahu saya itu di PHK 50% karyawannya hanya demi ya mereka mendukung Anies. Tiba-tiba masa sekarang mau belok? Tawaran apa yang bisa diberikan? Apakah Jokowi akan memberikan tawaran
10 menteri untuk misalkan Surya Paloh diam, nggak mungkin. Iya, iya. Karena itu juga Jokowi sama Prabowo kan matahari kembar sekarang. Iya, iya, Siapa iya. yang kuasa kita nggak tahu. Terus siapa? PKS nggak mungkin juga PKS. PKS nggak mungkin juga. Ya saya udah pernah minum kopi di rumahnya Pak Salim Segaf Al Jufri, Ketua Dewan Suronya juga mengatakan bahwa mereka itu tidak akan tidak akan bersekutu dengan Prabowo. Ya memang ini sebelum Pilpres ya, apalagi dicurangin seperti ini. Nah saya pikir ini pasti akan terjadi hak angket, ya Insya Allah terjadi hak angket. Jadi antara rakyat dan pemimpin ini bersatu. Jadi kalau ada 1, 2, 5 orang pengkhianatan gara-gara mungkin 10 miliar misalnya gitu, itu terlalu kecil. Ya teman-teman di kelompok 0103 juga bisa bayar 10 miliar itu. Oh berapa nggak mau ditawari sama kelompok sana? Ya kan 10 miliar, oke gua kasih 10 miliar 100 juta. Ini Ada lebihannya. Ada lebihannya. Karena masa jadi saya bilang nggak mungkin gitu loh. Jadi saya percaya bahwa ini akan bergulir dan ini akan lebih dahsyat kejadian ini ya. Karena apa? Karena antara rakyat yang marah dan pemimpin yang solid melawan rejim Jokowi ini akan terjadi dalam waktu dekat menurut saya. Jadi Bang Saganda sebagai tokoh pokoknya mendukung ya ini terhadap angket ini harus. Ya iyalah, harus. Saya datang Saya kemarin. hanya ingin memantapkan bahwa Ya bukan dong. Kalau saya tadi nggak datang, saya kan nama saya dicantumkan sebagai orator. Nah saya datang artinya kan saya memang maksud saya supaya ini dilihat oleh mereka itu karena untuk Bang ini kan juga beralasan karena ada beberapa anggota yang sudah mulai agak belok-belok. waduh nggak tahu, saya nggak tahu. Karena Walau-walau. menyebut nama ya, Saya nggak pernah seperti sudut. itu. Saya nggak pernah Tadi sudut. saya bilang itu. Racikan Berita